Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar MSI? Bersama meraih sukses MSI. Salam sukses tanpa batas. Go Royal Crown, bisa, yes. Selamat datang di YouTube channel saya di Ira MSI Ternate. Oke, baiklah, di video kali ini saya mau membahas tentang hal dasar yang harus diperhatikan dalam rekrut, dan ini adalah materi yang dimiliki yang dibuat oleh Mak Citra Rahma Royal Crown MSI. Terima kasih ya Mak Citra atas materinya yang sangat luar biasa ini. Jadi ini sangat penting kalian perhatikan saat kalian akan merekrut member baru. Tetapi sebelumnya saya ingatkan dulu buat kalian, jangan lupa subscribe YouTube channel saya di Ira MSI Ternate dan tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video terbaru. Terima kasih ya yang sudah subscribe YouTube channel saya. Nah, yang pertama yang harus kalian perhatikan saat kalian akan merekrut member baru, yang pertama itu adalah bangun kepercayaan. Jadi di sini kalian harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama itu adalah menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang baru. Kemudian kalian juga harus memperhatikan, kalian harus memiliki track record yang baik di masyarakat dan orang lain. Kemudian kalian harus menjaga nama baik. Kemudian bergaul di lingkungan yang baik. Kemudian kenalkan bisnis secara perlahan dan meyakinkan. Jadi itu adalah poin pertama, kalian harus bangun dulu kepercayaan. Kemudian poin yang kedua yang kalian harus perhatikan saat merekrut adalah tidak spamming. Yang pertama itu jangan mengirimi seseorang iklan terlalu sering. Selain mengganggu, calon downline pun akan merasa bosan. Jadi kalian tuh kalau mau merekrut orang, jangan sampai kalian tuh kirim iklan tiap hari, promosi tentang bisnis tiap hari, karena itu bisa membuat orang merasa terganggu dan juga bosan. Kemudian berikutnya adalah buatlah konten medsos semenarik mungkin, misalnya tips kesehatan, resep masakan, sharing seputar parenting, dan usahakan tidak beriklan yang bertubi-tubi tanpa mengenal waktu dan tempat. Jadi ingat, seperti yang saya lakukan itu, saya tidak melulu beriklan di beranda saya, tetapi saya juga saya selingi dengan misalnya kata-kata motivasi, kata-kata humor, kata-kata yang mungkin bisa menarik buat orang agar orang tidak bosan. Karena kalau kita tiap hari promosi tiap waktu, setiap buka Facebook iklan terus, itu sangat mengganggu dan tentunya membuat calon member kalian atau calon downline kalian itu akan merasa bosan, dan itu bisa termasuk spamming ya, atau spamming. Jadi kalian harus tidak melakukan hal itu. Poin yang ketiga yang harus kalian perhatikan saat merekrut itu adalah memberikan nilai lebih. Tidak hanya sharing tentang bonus dan reward. Kemudian sharinglah tentang manfaat produk atau keuntungan atau nilai lebih produk yang kita jual. Pastinya akan bermanfaat bagi calon member. Infokan tentang marketing plan yang mudah dan sistem pro member. Dan waktu fleksibel karena dapat dikerjakan dari rumah. Jadi poin dari sini, kalian itu jangan hanya posting tentang bonus dan reward saja, tetapi kalian itu harus bisa lebih banyak posting tentang manfaat produk, terus kalian bisa tentang marketing plan MSI, dan tentunya keuntungan jika kalian bergabung di MSI. Jadi itu yang harus kalian lakukan di postingan kalian. Jangan cuma tentang bonus saja dan reward, tetapi harus ada sesuatu yang bermanfaat yang bisa didapatkan oleh calon member. Jadi dia akan berpikir, oh kalau saya join di MSI, inilah yang akan saya dapatkan. Oke?
Kemudian yang keempat adalah ciptakan kebutuhan. Jadi kebutuhan peluang bisnisnya, kebutuhan manfaat produknya, kebutuhan lainnya seperti konsultasi kesehatan atau konsultasi langkah-langkah setelah join atau pembinaan tim. Jadi kalian harus bisa menciptakan kebutuhan. Jadi buatlah orang merasa butuh dengan bisnis kita, dan buatlah orang merasa butuh dengan produk kita. Jadi kalian juga harus bisa menjadi seorang konsultan, mau entah itu bisnis maupun kesehatan juga. Jadi seperti itu yang saya lakukan, banyak orang yang sudah berkonsultasi sama saya, meskipun bukan member saya, atau meskipun nanti setelah dia bertanya konsultasi ke saya dia tidak jadi saya, tidak masalah, karena itu adalah latihan untuk kita, dan tentunya itu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi itu ya, ciptakan kebutuhan. Yang kelima, bisnis bisa dijalankan lewat sosmed atau internet. Kemudahan akses ini akan memberikan kenyamanan bagi calon downline karena bisa dikerjakan kapanpun dan dimanapun. Jadi tekankan kepada calon downline Anda bahwa bisnis ini sangat mudah dikerjakan. Jadi meskipun kita berjauhan dengan dia, meskipun dia tidak dekat dengan kita bisa tetap membantu dia berkembang di bisnis ini, karena bisnis ini sangat mudah dijalankan, yakni dengan online, dan tentunya bisa dikerjakan kapanpun dan dimanapun. Baik lagi memasak, lagi jagain anak, lagi bekerja, semuanya itu bisa dikerjakan kapanpun. Jadi tekankan itu kepada downline Anda bahwa bisnis ini sangat mudah dikerjakan kapanpun dan dimanapun. Yang keenam itu adalah branding diri Anda. Jadi brandinglah diri Anda sendiri, buat prospek jatuh hati kepada Anda. Jadi kalian juga selain posting bisnis itu, kalian juga harus bisa membranding diri kalian. Seperti saya sekarang itu sedang berusaha membranding diri saya itu, entah itu lewat testi bonus ataupun testi reward. Saya juga membranding diri saya dengan membuat channel YouTube agar orang bisa lebih percaya dan lebih yakin kepada saya. Jadi jangan melulu kalian cuma bisnis saja, bisnis. Kita harus membangun branding agar orang jatuh cinta, bukan jatuh cinta dalam hal bagaimana, tetapi artinya dia, oh saya mau gabung sama dia karena dia itu bagus, dia punya nilai lebih di antara member-member yang lain. Jadi kita harus bisa membuat branding diri kita, membuat orang kagum kepada kita, kagum dalam hal kelebihan kita di bisnis ini. Apa sih yang bisa dia dapatkan ketika dia join bersama kita. Oke, kemudian melangkah ke yang ketujuh, bagikan tips-tips dan pengalaman pribadi seputar produk dan bisnis Anda. Testimoni pribadi lebih meyakinkan calon member, jadi bukan sekedar katanya. Jadi kalau kalian mau cepat dipercaya oleh orang, kalian tuh harus bisa memberikan testimoni diri kalian sendiri. Jadi saya juga seperti itu. Saya tuh lebih banyak memberikan testimoni tentang baik testimoni saya memakai produk maupun juga testimoni yang saya rasakan setelah saya join di MSI. Jadi orang itu bisa lebih percaya di kita karena kita sendiri yang mengalaminya langsung. Beda kalau misalnya kita menceritakan si tuh sudah gabung di MSI dan katanya itu bagus loh gabung di MSI, dapat ini. Tapi kalau kita seperti itu, orang kan bilang itu kan katanya, tapi kalau bilang gabung di MSI itu enak loh, saya ini sudah dapat bonus sekian, saya tuh produknya saya pakai ini, saya dapat manfaat yang ini, jadi itu orang langsung percaya. Beda kalau kita cuma ceritakan orang lain, itu akan sangat berbeda efeknya. Jadi bagikanlah tips-tips dan pengalaman pribadi kita seputar bisnis dan tentunya tentang produk kita. Jadi kalian harus bisa memberikan testimoni pribadi kalian. Kemudian yang kedelapan adalah tetapkan target market dan ekspansi pasar. Target market adalah suatu kelompok konsumen yang menjadi sasaran untuk membeli produk yang dijual. Dan kemudian ekspansi pasar adalah suatu upaya untuk memperluas penjualan. Jadi target pasar di sini adalah kalian harus menentukan siapa saja sih yang akan membeli produk kalian. Contohnya, kalian menjual manjafikan, jadi otomatis target kalian itu adalah ibu-ibu. Karena ibu-ibu kan biasanya sangat membutuhkan yang namanya kesehatan kewanitaan, juga mau tampil, orang bilang mau tampil lebih di depan suaminya. Kemudian sabun bambu itu kan bisa dipakai oleh
anak-anak muda, orang tua dan juga bayi. Jadi kalian tuh harus menentukan bahwa produk ini akan dijual ke ini. Jadi itu yang harus kalian perhatikan. Kemudian ekspansi pasar juga kalian harus usahakan. Itu adalah upaya kalian untuk memperluas penjualan. Oke, jadi jangan hanya penjualan kalian di situ-situ saja, di Facebook kalian, di teman-teman kalian, tapi promosikan juga produk Anda di kayak marketplace. Marketplace itu kan banyak sekali calon member atau calon pembelinya. Jadi usahakan kalian juga memperluas penjualan kalian, jangan hanya di situ-situ saja. Yang ke-9 adalah temukan hot button. Alasan paling utama, paling dominan, paling penting dalam kebutuhan calon prospek. Hal ini sifatnya sangat personal. Contohnya nih, calon prospek Anda pengen punya uang tambahan, pengen punya mobil, pengen punya rumah, pengen bantu suami, pengen nabung buat beli rumah ya. Intinya calon prospek lebih terfokus pada kebutuhan tersebut atau impiannya. Jadi kalian tuh harus tahu itu. Temukan hot buttonnya, temukan tombol panasnya, temukan titik utamanya, temukan pokoknya itu alasan orang mau bergabung di kita. Jadi bisa saja mereka mau bergabung di bisnis kita karena dia mau punya uang tambahan, dia pengen bantu suaminya, dia pengen nabung buat beli rumah. Jadi kalian harus tahu, jangan kalian merekrut orang hanya sekedar merekrut. Kalian pokoknya di pikiran kalian tuh dia harus join. Kalian juga harus tahu apa kebutuhan dia, jadi bantu dia mengatasi apa yang dia mau itu. Misalnya dia mau punya uang tambahan, jadi kalian jelaskan, wah kalau di MS itu bagus banget dijalankan bisnisnya, kalian bisa mendapatkan uang tambahan dan sebagainya. Jadi itu caranya. Kalian tuh harus temukan hot button. Apa sih kebutuhan orang untuk join di MS? Jangan hanya di mata kalian dia harus join. Pokoknya harus kalian tahu kebutuhannya. Jangan egois, jangan pentingkan diri kalian, tetapi kalian juga harus perhatikan apa sih yang menjadi kebutuhan calon prospekan atau calon member Anda. Dan yang nomor 10 ini adalah beri waktu kepada calon downline atau calon member kita. Jika calon downline kita belum tertarik dengan bisnis yang ditawarkan, beri dia waktu untuk berpikir kapan waktunya ia butuh untuk bergabung dengan bisnis kita. Tetap jalin hubungan baik sampai ia bergabung dengan kita. Jadi misalnya nih, kalian sudah prospek, kalian sudah lakukan segala macam dari A sampai Z, tetapi yang ia katakan, oh maaf kak, saya belum mau join dulu. Jadi kalian tuh jangan sampai kalian tuh down, terus kalian sudah berpikir wah saya gagal closing. Tidak, kalian harus memberikan waktu kepada mereka, karena bisa jadi mungkin mereka saat itu belum terlalu mengerti, mereka masih mau berpikir dulu. Kemudian ada juga yang mungkin masih butuh pembuktian dari kita, ada juga yang mungkin memang uang untuk join itu belum ready ataupun mungkin belum cukup. Jadi kalian tuh harus bisa memberikan waktu. Jangan kalian terlalu menuntut, ataupun kalau misalnya sudah seperti itu kalian sudah tidak menjalin hubungan dengan baik, kalian putuskan komunikasi, jangan, kan dia sudah menolak bisnis sangat. Jangan, itu kalian tuh harus tetap menjalin hubungan baik sampai ia bergabung dengan kita. Jadi jangan sampai setelah orang menolak bisnis kita kalian langsung blokir dia atau segala macam. Jangan, kalian tetap harus jalin silaturahmi yang baik dengan calon member kalian. Oke, poin yang ke-11 yaitu merekrut itu mempengaruhi mindset. Bila closing pasti akan menambah power, namun bila gagal akan timbul perasaan sedih, kecewa, jenuh, negative thinking, malas. Ingat hal ini teman-teman, penolakan itu akan selalu ada. Anggap saja jadi pemanis dalam perjalanan bisnis kita. Tetap semangat dan terus mencoba. Perluas lagi kolam prospek, memungkinkan kita bertemu dengan lebih banyak orang yang bisa jadi merupakan calon member kita. Jadi ketika kita prospek dan kemudian kita closing, pasti kalian tuh akan merasa sangat bersemangat. Tetapi kalau kalian gagal closing, itu bisa membuat kalian sedih, jenuh, kecewa, malas, negative thinking, dan sebagainya macam. Itu sangat mempengaruhi mindset kita. Tetapi yang perlu kalian ingat bahwa itu adalah bagian dari proses. Jadi kalian itu tidak boleh protes. Jadi
Kalau kalian ditolak, jangan langsung kalian down, langsung kalian negatif. Saya itu gagal, saya gagal. Tidak, itu adalah bagian dari bisnis kita. Itu kan selalu ada. Nggak semua orang akan menerima kita. Tidak semua orang akan menerima bisnis kita, tetapi akan ada orang suatu saat yang menerima bisnis kita. Jadi buat kalian yang selama ini sudah rajin banget prospek, selain perhatikan juga bagaimana cara kalian prospek, kalian juga harus tahu bahwa itu adalah proses dan tidak semuanya juga orang akan menolak. Akan ada orang yang menerima prospekan kita, akan ada orang yang menerima tawaran bisnis kita. Jadi kalian tuh harus tetap semangat ya, harus tetap semangat, dan tentunya kalian perluas lagi hubungan kalian dengan banyak orang, karena bisa jadi disitulah calon member kalian ada. Kemudian poin yang terakhir yang harus kalian perhatikan adalah follow up dan membina downline. Setelah closing, jangan lupa dibina ya, jangan dibinasakan. Caranya adalah dengan memfollow up secara rutin, ajak berkomunikasi, dikasih training tentang info, produk, dan marketing plan, diajarin jualan, diajarin cara merekrut juga, sehingga mereka juga bisa mendapatkan keuntungan penjualan dan omset sama seperti kita. Jadi buat kalian yang sudah dapat member baru, kalian tuh jangan sampai begitu orang gabung itu kalian sangat antusias, tetapi pas mereka sudah gabung kalian tuh melupakan mereka. Jadi kalian tuh harus tetap memfollow up mereka, kalian harus tetap menjalin hubungan dengan baik, kalian harus bisa memberikan training, karena mereka kan baru-baru, pengetahuan mereka kurang lebih masih kurang. Jadi kalian harus tetap memberikan training seperti itu buat mereka, baik secara pribadi maupun juga di grup yang sudah kalian buat. Jadi jangan sampai kalian tuh lepas tangan setelah merekrut member kalian, oke? Dan kalian juga harus ajari dia bagaimana caranya mendapatkan member baru supaya dia juga bisa merasakan apa yang kita rasakan dan tentunya bisa beromset sama seperti kita, oke? Jadi ingat itu ya, jangan sampai kalian lepas tangan setelah mendapatkan member baru. Kalian harus bina sampai member kalian itu sukses. Oke, demikianlah tips dan hal yang harus kalian perhatikan dalam rekrut, dan ini murni adalah materi yang diberikan oleh Mbak Citra Rahma Royal Crown MSC. Terima kasih banyak Mbak Citra atas ilmunya. Saya masukkan ke dalam channel YouTube saya agar banyak orang juga yang bisa tahu dan juga saya bisa mengabadikannya di sini. Oke, demikian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikannya. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya di Ira MSC Ternate dan tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go Royal Crown, bisa, yes.